Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kegiatan transfer pemain dari pemain tim nasional Indonesia bernama Justin Hapner, teman-teman. Akhir-akhir ini Justin Hapner ini dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Liga 1 Swedia, yaitu IFK Norrköping, teman-teman. Di mana IFK Norrköping ini bekerja sama atau melakukan kerjasama dengan Wolves dalam pengembangan pemain. Maka daripada itu, secara resmi diumumkan pihak klub IFK Norrköping akan segera mendatangkan Justin Hapner. Bahkan pemain 20 tahun ini dipastikan akan segera berlatih dengan salah satu klub Liga 1 Swedia tersebut, dan jika penampilannya selama latihan dengan tim utama itu memuaskan, maka Justin Hapner akan segera dipinjam oleh IFK Norrköping dari Wolves, teman-teman. Yang mungkin tahap awalnya akan dalam masa peminjaman, tetapi kedepannya bukan tidak mungkin akan dipatenkan, teman-teman, tergantung dari kesepakatan beberapa pihak. Dan jika memang Justin Hapner bergabung dengan IFK Norrköping, maka Justin Hapner harus bersaing dengan 4 bek tengah yang sudah dimiliki oleh klub papan tengah Liga Swedia tersebut. Yang pertama yang akan menjadi saingan daripada Justin Hapner adalah Anton Eriksson, teman-teman. Anton Eriksson ini merupakan salah satu punggawa tim nasional Swedia. Jadi Anton Eriksson ini bukanlah saingan yang mudah bagi Justin Hapner untuk mendapatkan satu tempat di skuad inti IFK Norrköping di musim ini, teman-teman. Kita bisa lihat, teman-teman, bahwa Anton Eriksson ini merupakan pemain nasional atau pemain tim nasional Swedia. Pemain ini merupakan bek tengah inti atau pemain inti yang selalu menjaga lini pertahanan IFK Norrköping di Liga 1 Swedia musim ini dan juga di beberapa turnamen lainnya, teman-teman. Harga pasar dari Anton Eriksson ini adalah 17,38 miliar rupiah, dan pemain berusia 24 tahun ini telah bergabung dengan IFK Norrköping sejak 15 Juli 2022 dan dikontrak hingga 31 Desember 2026 mendatang, teman-teman. Anton Eriksson ini di Liga 1 Swedia musim ini telah tampil dalam 13 laga. Ia sendiri sejauh ini telah bermain 929 menit di Liga 1 Swedia 2024 dan juga selalu tampil full 90 menit di ajang Piala Swedia. Kita bisa lihat 3 laga 270 menit, teman-teman. Jadi memang Anton Eriksson ini benar-benar menjadi salah satu bek tengah terbaik yang dimiliki oleh IFK Norrköping saat ini, teman-teman. Sedangkan perjalanan atau pengalaman daripada Anton Eriksson bersama tim nasional Swedia, ia memang baru satu kali tampil di debutnya pada 12 Januari 2024 lalu. Akan tetapi pemain ini merupakan jebolan timnas junior Swedia karena ia pernah membela Swedia U21, Swedia U19, dan juga Swedia U18, teman-teman. Jadi sudah bisa kita pastikan bahwa Anton Eriksson menjadi salah satu saingan berat Justin Hapner untuk mendapatkan satu tempat di skuad inti IFK Norrköping, terlebih di posisi bek tengah, teman-teman. Sedangkan bek tengah kedua yang akan menjadi saingan berat Justin Hapner adalah Max Watson, teman-teman. Max Watson ini merupakan kapten tim daripada Norrköping. Kita ketahui bersama bahwa seorang kapten akan selalu menjadi pemain inti, teman-teman. Sama halnya dengan Max Watson ini, ia juga pemain inti di kubu IFK Norrköping. Bek tengah berusia 28 tahun dengan tinggi badan 1,86 meter ini merupakan mantan pemain timnas Swedia U18 dan ia dikontrak oleh IFK Norrköping sejak 15 Februari 2024 lalu sejak awal musim Liga 1 Swedia hingga 31 Desember 2026 mendatang. Harga pasar daripada Max Watson ini adalah 12,17 miliar rupiah, teman-teman. Di musim ini atau sejauh ini, Max Watson itu telah tampil dalam 16 laga Liga 1 Swedia dengan koleksi 1 assist dan menit bermain 1395 menit. Dari menit bermainnya saja dan juga dari jumlah permainannya ini, kita sudah bisa memastikan bahwa pemain ini adalah pemain inti di klub IFK Norrköping, teman-teman. Selain itu juga, di musim 2024 ini, Max Watson telah tampil dalam 6 laga di babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa dan juga 4 laga di Piala Swedia dan juga di beberapa turnamen lainnya, teman-teman. Kita bisa lihat, teman-teman, bahwa
Max Waxton ini sering bermain dan sering diturunkan sebagai pemain inti, dan ini akan menjadi salah satu saingan terberat Justin Hubner juga untuk mendapatkan tempat di skuad inti daripada IPK Norrköping. Akan tetapi mendapatkan pemain-pemain berkualitas sebagai saingan itu akan bagus terhadap pemain berusia 20 tahun tersebut, karena jika Justin Hubner bersaing baik dengan para pemain yang dengan kualitas mumpuni seperti pemain timnas Swedia tadi maupun seperti Max Watson ini, itu akan meningkatkan kualitas dirinya di masa depan, teman-teman. Sedangkan perjalanan atau pengalaman dari Max Watson bersama tim nasional Swedia itu memang ia belum pernah memperkuat timnas Swedia senior. Akan tetapi pemain ini pernah membela timnas Swedia U18 dan juga timnas Swedia U17 di era waktu tahun 2013 hingga 2014, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, adalah Amadeus Sogaard, teman-teman. Amadeus ini merupakan salah satu pemain pelapis di kubu Norrköping, bek tengah berusia 26 tahun dengan tinggi badan 1,83 meter tersebut memiliki harga pasar 6,08 miliar rupiah, teman-teman. Pemain ini juga baru didatangkan Norrköping di awal musim ini, di mana ia dibeli atau direkrut oleh Norrköping per 1 Februari 2024 dan dikontrak hingga akhir tahun 2025. Memang Amadeus Sogaard ini tidak sehebat dua pemain lainnya, jadi kemungkinan besar Justin Hubner dengan kualitasnya saat ini bisa bersaing dengan pemain ini, teman-teman. Di musim ini, Amadeus Sogaard baru saja tampil dalam 6 laga Liga 1 Swedia dengan menit bermain 299. Ia jarang sebagai starting 11 dan sering menjadi pemain pengganti, teman-teman. Dan selain itu, ia juga tampil atau berkesempatan tampil di 2 laga Piala Swedia 2024 dengan menit bermain 46 menit. Lagi-lagi, baik itu di Liga 1 Swedia maupun di Piala Swedia, pemain ini selalu diturunkan sebagai pemain pengganti, teman-teman. Dan saingan keempat daripada Justin Hubner di skuad inti Norrköping adalah Isak Swewankanbo, teman-teman. Di mana Isak ini merupakan bek tengah berusia 28 tahun yang merupakan mantan pemain timnas Swedia U21. Pemain ini bergabung dengan Norrköping sejak tahun lalu, yaitu 1 Februari 2023 dan dikontrak hingga akhir tahun ini, teman-teman. Harga pasar daripada Isak ini adalah 6,08 miliar rupiah, teman-teman. Akhir-akhir ini di beberapa laga terakhir IFK Norrköping, Isak Swewankanbo ini ternyata sukses menjadi pemain inti, teman-teman. Terlebih setelah Max Watson di beberapa laga terakhir Norrköping tidak kelihatan, teman-teman. Jadi sementara Max Watson ini digantikan posisinya oleh Isak Swewankanbo, dan performa Isak sejauh ini cukup baik di lini pertahanan daripada IFK Norrköping. Akan tetapi melihat kualitasnya saat ini, besar kemungkinan Justin Hubner bisa bersaing dengan pemain ini, teman-teman. Dan di musim ini Isak telah tampil dalam 13 laga Norrköping di Liga 1 Swedia dengan koleksi 1 assist dan menit bermain 860 menit. Dari sini juga bisa kita lihat, teman-teman, bahwa pemain ini memang di beberapa laga tidak bermain full 90 menit, akan tetapi di beberapa laga terakhir Norrköping di Liga Swedia, pemain ini sering bermain full 90 menit sehingga waktu bermainnya meningkat, teman-teman. Dan di ajang Piala Swedia, pemain ini telah tampil dalam 3 laga dengan menit bermain 128 menit, teman-teman. Sedangkan pengalaman Isak di level tim nasional, ia pernah membela timnas Swedia U21, U20, U19, U17, U16 di kurun waktu 2012 hingga 2014, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, 4 saingan daripada Justin Hubner untuk memperebutkan satu tempat di skuad inti IFK Norrköping di musim ini, teman-teman. Jadi jika Justin Hubner resmi atau benar-benar bergabung dengan IFK Norrköping, maka Justin Hubner akan menjadi bek tengah kelima yang dimiliki oleh IFK Norrköping di musim ini, teman-teman. Sebagai informasi tambahan, teman-teman, pelatih kepala daripada IFK Norrköping, yaitu pelatih lokal Swedia bernama Andreas Alm, merupakan pelatih yang gemar menggunakan 4-2-3-1 sebagai formasi andalannya, teman-teman. Saya memperhatikan di beberapa laga terakhir IFK Norrköping di Liga Swedia, memang benar bahwa IFK Norrköping ini sering menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-4-2, teman-teman. Yang artinya mereka selalu mengandalkan 4 pemain di lini pertahanan mereka dengan 2 rincian, 2 bek tengah, 1 bek kiri dan juga 1 bek kanan, teman-teman. Jadi artinya di setiap pertandingan IFK Norrköping mereka selalu mengandalkan 2 bek tengah. Jadi artinya bahwa saat ini komposisi pemain daripada IFK Norrköping sudah memiliki 2 bek tengah
yang berperan sebagai pemain inti dan juga 2 bek tengah berperan sebagai pemain pelapis. Jika Justin Hubner benar-benar bergabung dengan klub ini, maka ia harus benar-benar bersaing untuk menjadi 2 bek tengah terbaik di IFK Norrköping agar bisa menjadi pemain inti di salah satu klub papan tengah Swedia tersebut, teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan juga teman-teman, bahwa IFK Norrköping ini merupakan salah satu klub papan tengah bahkan terancam juga di zona degradasi karena saat ini mereka bertengger di posisi 12 Liga 1 Swedia 2024, teman-teman. Dan kita bisa lihat jumlah peserta Liga 1 Swedia 2024 ini adalah 16 tim. Jika mereka finish di peringkat 14, 15, 16, maka mereka terancam degradasi, terlebih posisi 15 dan 16 ini otomatis degradasi. Hal yang berbeda jika Norrköping finish peringkat 14, maka masih ada kesempatan di babak playoff, teman-teman. Jadi bergabungnya Justin Hubner bersama IFK Norrköping ini diharapkan manajemen IFK Norrköping bisa mengangkat performa IFK Norrköping ke papan tengah Liga Swedia, teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan lainnya teman-teman, bahwa IFK Norrköping saat ini memiliki harga skuad 213,79 miliar rupiah. Mereka memiliki 29 pemain saat ini dengan rincian 10 pemain asing dan juga 2 pemain berlabel pemain tim nasional, teman-teman. Jika Justin Hubner benar-benar jadi dikontrak oleh IFK Norrköping, maka jumlah skuad IFK Norrköping akan bertambah menjadi 30 dengan pemain tim nasional 3 pemain, teman-teman. Dan sejauh ini kehadiran Justin Hubner ke IFK Norrköping disambut baik oleh para fans daripada IFK Norrköping itu sendiri, teman-teman. Mereka melihat sosok Justin Hubner merupakan seorang bek tengah berkualitas dengan pengalaman yang sudah banyak walaupun berusia 20 tahun. Para fans daripada IFK Norrköping mulai menyinggung-nyinggung performa Justin Hubner di Piala Asia 2023 yang digelar di awal tahun 2024 ini. Melihat performa Justin Hubner bersama tim nasional Indonesia selama ini, terlebih tahun 2024, membuat banyak pihak daripada fans IFK Norrköping berpendapat bahwa Justin Hubner akan sanggup bersaing untuk menjadi salah satu bek tengah atau bek inti di lini pertahanan IFK Norrköping. Dan semoga saja harapan kita seperti apa yang diharapkan oleh fans daripada IFK Norrköping itu sendiri. Kita berharap Justin Hubner bisa bersaing di sana dan benar-benar mendapatkan salah satu tempat di skuad inti IFK Norrköping, karena tujuan Wolves meminjamkan pemain ini sebenarnya adalah supaya Justin Hubner memiliki menit bermain yang lebih banyak untuk menambah pengalaman Justin Hubner di berbagai kompetisi di dunia, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa kenapa Wolves menarik Justin Hubner lebih cepat dari Cerezo Osaka sebelumnya, karena Cerezo Osaka tidak memenuhi target, tidak memenuhi janjinya memainkan Justin Hubner, teman-teman. Begitu juga dengan IFK Norrköping. IFK Norrköping melalui kerjasama antara Wolves dan juga IFK Norrköping diharapkan Justin Hubner bisa mendapatkan menit bermain yang banyak di klub Liga Swedia tersebut. Dan jika tidak, besar kemungkinan Justin Hubner akan dipanggil lagi untuk memperkuat Wolves U21, teman-teman. Karena di Wolves ini, Justin Hubner sudah tercatat sebagai pemain inti, dan jika ia hanya sebagai pemain cadangan di klub lain, Wolves biasanya tidak terima, teman-teman, karena bagi Wolves, Justin Hubner ini adalah salah satu pemain yang memiliki talenta yang bagus di akademi mereka, teman-teman. Dan demikianlah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Sederhananya teman-teman, bahwa Justin Hubner harus bersaing dengan 4 bek tengah lainnya di kubu IFK Norrköping di musim ini. Dan IFK Norrköping sering menggunakan 2 bek tengah di setiap pertandingannya di berbagai kompetisi termasuk di Liga Swedia maupun di Piala Swedia, teman-teman. Dan Justin Hubner akan benar-benar dikontrak oleh IFK Norrköping apabila selama latihan pemain berusia 20 tahun tersebut mampu mencuri perhatian pelatih kepala IFK Norrköping, yaitu Andreas Alm, teman-teman. Dan semoga saja Justin Hubner tampil kompetitif selama latihan atau selama trial ini, sehingga ia benar-benar bisa bersaing dengan bek tengah lainnya yang dimiliki oleh IFK Norrköping dan bisa menjadi salah satu pemain inti di sana. Tentu apabila ia bergabung dengan IFK Norrköping bukanlah sebuah penurunan dalam karir sepak bola, teman-teman. Walaupun saat ini ia dimiliki oleh klub Premier League yaitu Wolves, akan tetapi ketika ia bergabung dengan klub Swedia bukan berarti mengalami penurunan performa, karena Justin Hubner ini pemain muda yang masih berusia 20 tahun. Beda halnya apabila usianya udah lebih dari situ, teman-teman. Jadi kita berharap para penggemar timnas Indonesia mendukung karir daripada Justin Hubner ini kemanapun ia berlabuh, teman-teman.
Karena itu bagus bagi pemain seusianya untuk mendapatkan pengalaman dan bermain untuk kematangan daripada seorang Justin Hubner di masa depan. Dan itu juga bagus untuk timnas kita di masa depan, teman-teman. Dan demikian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.